إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Hadirin jamaah Masjid Al-Mubarak Trika yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur tentunya senantiasa kita limpahkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia, kenikmatan, taufik dan hidayah yang Allah berikan kepada kita semua. Salawat juga salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga beliau dan juga sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, pada hari ini, pada malam yang insyaallah diberkahi oleh Allah ini dengan majelis kita kembali melanjutkan kajian rutin kita pada kitab Al-Fiqhu Al-Muyassar. Tapi pada malam hari ini saya izin untuk sedikit lompat ya dari pembahasan kita ya, karena mungkin masih momennya meskipun sudah agak terlambat. Jadi saya akan membahas terkait tentang bulan Syawal ya. Ataupun yang paling spesifik kita membahas terkait tentang puasa Syawal ya. Bapak Ibu sini tentunya saya yakin ya, sudah ada yang selesai puasa Syawalnya ya. Atau masih ada yang sibuk dengan utang puasanya ya. Atau ada yang masih belum selesai ya. Saya sendiri juga belum selesai, sisa dua hari lagi insyaallah taala. Insyaallah Syawal itu sampai hari Senin ya, sampai hari Senin ya. Tapi kalau ada yang baru memulai ya, saya kira sudah tidak dapat. Jadi puasa Syawal merupakan suatu syariat yang disunnahkan oleh agama kita bila mana kita selesai dari atau keluar dari bulan suci Ramadan. Dan itu suatu puasa sunnah yang sangat ditekankan sekali oleh agama kita. Hukum daripada puasa Syawal itu menurut mayoritas ulama adalah hukumnya sunnah ya. Sunnah. Meskipun ada beberapa ulama itu yang mengatakan puasa Syawal itu makruh, di antaranya Al-Imam Malik, karena menurut beliau lam ara min ahli ilmi wa ahli fikih yasumhu, karena beliau belum pernah menemukan seorang ahli ilmu dan seorang ahli fikih itu berpuasa sunnah Syawal. Tapi dibantah oleh para ulama yang mengatakan bahwasanya meskipun bagi Al-Imam Malik beliau tidak pernah mendapatkan seorang ahli ilmu sekalipun menunaikan puasa sunnah, bukan berarti hal tersebut tidak disyariatkan, karena jelas-jelas hadis terkait tentang puasa sunnah Syawal itu hadisnya hadis sahih ya, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shoma Ramadhana summa atba'ahu sittan min Syawal kana kasiyamid dahr." Barang siapa yang berpuasa di bulan suci Ramadan kemudian setelah itu mengikutkannya dengan 6 hari ya, di bulan Syawal, maka pahalanya seperti orang yang berpuasa setahun penuh ya. Jadi dari itu puasa Syawal itu bukan sekadar puasa sunnah. Ada begitu banyak hikmah yang tersimpan di dalam pensyariatan puasa Syawal ya, puasa yang kita laksanakan, yang kita tunaikan setelah kita keluar dari
bulan suci Ramadan. Di antaranya adalah yang kita sebutkan tadi hadisnya, bahwasanya orang yang berpuasa 6 hari di bulan Syawal, baik itu berturut-turut maupun selang-seling, ya, hari ini puasa 1 hari, besoknya tidak puasa, nanti 4 hari lagi setelahnya puasa, atau dia berbarengan dengan setiap puasa Senin Kamis, itu bisa selesai, ya, selama di bulan Syawal. Jadi keutamaan daripada puasa Syawal itu sebagaimana hadis yang kita sebutkan tadi, bahwasanya seseorang akan mendapatkan pahala setahun penuh, ya, mendapatkan pahala puasa setahun penuh. Karena hitungannya diriwayatkan dalam hadis Nabi SAW yang lain, ya, seseorang yang berpuasa sebulan, ya, di bulan Ramadan, itu hitungannya seakan-akan dia berpuasa 10 bulan, ya, karena 1 harinya itu asyru amsalihah, itu berlipat ganda 10 kali. Jadi 1 hari di bulan Ramadan akan dilipat gandakan menjadi 10 hari. Jadi kalau 1 bulan 30 hari, itu seakan-akan puasa 10 bulan. Dan adapun puasa Syawalnya itu 6 hari, itu seakan-akan puasa 2 bulan. Ya, jadi 10 bulan Ramadan dengan 2 bulan keutamaan daripada puasa Syawal, maka ditambah dijumlahkan menjadi 12 bulan atau setara dengan setahun penuh. Terus Ustadz, mungkin ada beberapa pertanyaan yang menggelitik, ya. Apa perbedaan antara maksudnya keistimewaan puasa Syawal yang tadi kita bisa mendapatkan puasa setahun, pahala setahun penuh, dengan sunnah-sunnah yang lain? Ya, kalau hitungannya 1 hari puasa itu sama dengan 10 hari, kan bisa saja kita bisa berpuasa Senin Kamis selama setahun penuh itu, atau berjumlah 36 hari, itu sudah kita bisa mendapatkan 360 hari lebih. Ya, jadi apa bedanya? Atau kita misalkan puasa Ayyamul Bid 3 hari di setiap bulan, ya. Bulan pertama di bulan Syawal 3 hari, kemudian di bulan Zulqa'dah 3 hari, sampai di bulan Zulhijjah, berarti 1 tahun 30 hari, itu sama dengannya setahun. Itu apa bedanya dengan keistimewaan daripada puasa Syawal? Ya, ternyata beda tingkatan pahala setahun penuh bila mana kita berpuasa Syawal 6 hari. Sebagaimana itu dijelaskan oleh ulama Syafi'iyah dan juga ulama Hanabila, sebagaimana diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Mubarak, bahwasanya ternyata pahala setahun penuh itu bukan pahala puasa sunnah, tapi pahala puasa wajib. Jadi bayangkan, ya, kita berpuasa Ramadan, kemudian menyempurnakan dengan 6 hari di bulan Syawal, itu seakan-akan pahalanya kita mendapatkan pahala setahun penuh, yaitu setara dengan pahala puasa wajib atau puasa Ramadan, ya. Jadi satu-satunya puasa sunnah yang bila mana kita laksanakan kita mendapatkan pahala setahun penuh, itu hanyalah puasa Ramadan yang digandengkan dengan puasa 6 hari di bulan Syawal. Adapun puasa-puasa yang sunnah yang lain, bila mana kita melaksanakan sebagaimana hadis Nabi mengatakan, barang siapa yang berpuasa 3 hari setiap bulan, ya, itu mendapatkan pahala sebagaimana dia melaksanakan puasa setahun penuh. Tapi yang dimaksud pahala adalah puasa sunnah setahun penuh. Tapi beda dengan keistimewaan pahala puasa Syawal, itu Allah upgrade, ya, tingkatan pahalanya seakan-akan kita melaksanakan pahala puasa wajib. Ya, tentunya pahala puasa wajib jauh lebih tinggi kualitasnya dibanding dengan pahala puasa sunnah, ya. Jadi itu keistimewaan daripada puasa Syawal dibanding dengan puasa-puasa sunnah lainnya. Kemudian hikmah selanjutnya, kenapa kita dianjurkan untuk berpuasa Syawal, ya, setelah kita lepas daripada bulan Ramadan? Karena sebagaimana disebutkan oleh Imam Ibnu Rajab, an-siyamu Sya'ban wa Syawal itu karrawatib di sholatil mafruḍah di Ramadan. Karena puasa Sya'ban itu sebelum Ramadan dan puasa Syawal itu setelah Ramadan, itu statusnya sebagaimana sholat sunnah rawatib kalau kita sholat fardu, ya. Jadi puasa Syawal dan puasa Sya'ban, ya, itu qobliyah dan ba'diyah bagi puasa Ramadan. Ya, sebagaimana kalau kita sholat
sholat fardu ya. Kita sholat fardu itu ada qobliyahnya, qobliyah fardu. Kemudian qobliyah duhur. Kemudian juga ada ba'diyahnya, ba'diyah duhur. Maka begitu juga dengan status dari puasa Syawal itu sebagai rawatib bagi puasa Ramadan ya. Syaban adalah puasa qobliyahnya sebelum Ramadan dan Syawal adalah puasa ba'diyahnya. Dan kegunaan daripada manfaat daripada puasa qobliyah dan puasa ba'diyah itu adalah menambal kekurangan-kekurangan yang ada pada puasa yang kita lakukan selama di bulan suci Ramadan. Ya, sebagaimana begitu juga yang sering pernah kita bahas ketika di bab sholat, ya, terkait tentang sholat sunnah. Di antara manfaat daripada sholat sunnah kita, bila mana ada kekurangan-kekurangan pada sholat fardu kita, sholat wajib kita, maka Allah memerintahkan malaikat coba lihat amalan-amalan sunnahnya, ya, sholat sunnahnya. Maka sholat sunnah itulah yang akan menambal kekurangan pada sholat-sholat fardu kita. Begitu juga di antara manfaat daripada puasa Syawal itu akan menjadi poin pertama ya, puasa sunnah pertama yang Allah akan lihat bila mana terdapat kekurangan atau ketidaksempurnaan di dalam puasa Ramadan kita. Ya. Kita mungkin puasa 30 hari full ya, tapi adakah yang bisa menjamin pada saat dia berpuasa betul-betul berpuasa ya? Tidak pernah bergosip ya, kumpul di masjid untuk menyediakan buka puasa tanpa membicarakan orang lain, mana si fulana, kenapa tidak pernah datang ke masjid, bantu-bantu kian siapkan buka puasa ya. Ya. Atau mata kita melihat hal-hal yang lain ya. Dari situlah mungkin ada kekurangan yang namanya manusia ya. Jadi keutamaan daripada manfaat daripada puasa Syawal sebagai ba'diyah daripada puasa Ramadan itu menambal kekurangan yang ada pada puasa wajib kita, yaitu puasa di bulan suci Ramadan. Kemudian poin selanjutnya ya, puasa 6 Syawal, bila mana seseorang setelah mungkin lepas dari bulan suci Ramadan, kemudian setelah itu dia istiqomah dengan puasa 6 hari di bulan Syawal, itu sebagai tanda ya, salah satu tanda kita berharap bahwasanya diterimanya amalan puasa kita di bulan Ramadan. Karena kenapa? Karena kaidah mengatakan alamatu jazail hasanah al hasanatu ba'daha, alamatu qabulil hasanah al hasanatu ba'daha. Tanda di antara diterimanya kebaikan kita ya, ibadah kita sebelumnya adalah Allah memberikan kita taufik melakukan ibadah atau kebaikan lagi setelahnya. Wal jazaa'u sayyi'ah as-sayyi'atu ba'daha. Dan balasan Allah menerima keburukan seseorang, maksiat seseorang, diberikan dibuat dia melakukan maksiat setelahnya. Jadi kalau kita melakukan puasa Syawal setelah kita melakukan puasa bulan suci Ramadan, kita berharap itu sebagai tanda bahwasanya Allah betul-betul menerima ibadah puasa Ramadan kita. Karena tanda diterimanya ibadah seseorang bahwasanya Allah memberikan dia taufik untuk melakukan kebaikan lagi setelahnya ya. Bukan setelah melakukan kebaikan dia melakukan kejahatan, itu merupakan tanda bahwasanya kebaikan yang dia lakukan sebelumnya itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita berharap setelah kita puasa di bulan Ramadan ya, kemudian setelah itu kita bersegera atau melakukan puasa 6 hari di bulan Syawal, kita berharap bahwasanya itu tanda diterimanya puasa kita di bulan suci Ramadan ataupun ibadah-ibadah yang lain yang kita lakukan selama di bulan suci Ramadan ya. Jangan sampai nanti kita baru di bulan Syawal kita sudah keok ya. Kita sudah keok, tanda-tanda ibadah Ramadan yang kita lakukan di bulan suci Ramadan itu sudah hilang beriring dengan perginya bulan suci Ramadan ya. Tidak ada lagi kebaikan-kebaikan yang tersisa yang nampak yang dia lakukan selama ini di bulan Ramadan, pergi dengan berlalunya bulan suci Ramadan. Jangan sampai kita kalah dengan kue kering yang ada di toples-toples kita ya Bapak Ibu ya. Kue kering kita masih ada, masih bertahan, tapi ibadah kita sudah lenyap ya, hilang tanpa bekas. Tidak istiqomah. Jadi di antara kita mempertahankan ya grafik semangat kita beribadah itu adalah dengan kita melaksanakan 6 hari puasa di bulan Syawal. Ya, jangan kita sudah capek-capek ya, capek-capek merajut semangat kita
beribadah di bulan suci Ramadan, tapi baru di bulan pertama setelah bulan Ramadan kita sudah keok, ya, hilang nih, tidak ada bekas-bekas ibadah pada dirinya. Ya. Allah katakan wala takunu kallati naqadat ghazlaha min ba'di quwwatin ankatha. Janganlah kalian seperti seorang perempuan yang mana dia merajut, ya, merajut, setelah rajutannya selesai dia bongkar kembali, ya. Dia bongkar kembali itu rajutannya, itu capek-capek. Jangan sampai kita sudah bersusah payah membangun semangat beribadah kita di bulan Ramadan, membiasakan diri memperbanyak beribadah, puasa kita sedemikian rupa sudah mantap, ya. Salat qiyamul lail kita sudah sedemikian rupa kita sempurnakan, tidak pernah kita lalaikan. Ngaji kita, ya, sudah kita betul-betul atur waktunya. Jangan sampai setelah kita selesai bulan Ramadan itu hilang semua, tak berbekas, ya. Jadi diantara tanda kita keistiqomahan kita setelah kita keluar daripada di bulan Ramadan adalah kita tetap melaksanakan puasa-puasa sunnah, dan puasa sunnah pertama setelah kita di bulan suci Ramadan adalah puasa 6 hari di bulan Syawal. Kemudian hikmah selanjutnya bahwasanya kita melaksanakan puasa Syawal itu adalah sebagai tanda syukur kita. Tanda syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala diampuninya dosa-dosa kita di bulan suci Ramadan. Ya, sebagaimana begitu banyak amalan-amalan yang kita lakukan di bulan suci Ramadan itu diampuni oleh Allah dosa-dosa kita. Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Ya, barang siapa yang berpuasa di bulan suci Ramadan dengan iman dan ihtisab, itu diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang melaksanakan qiyam Ramadan dengan iman dan ihtisab, diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Jadi sebagai tanda bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena tidak ada kenikmatan yang melebihi kenikmatan daripada diampuninya dosa-dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala, maka sebagai tanda syukur adalah kita berpuasa di bulan Syawal. Ya, sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam itu tanda syukurnya kepada Allah, beliau memperkuat ibadahnya. Ya. Bahkan ketika beliau sholat qiyamul lail itu sampai bengkak kakinya, maka sahabat atau istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menyaksikan melakukan perbuatan Nabi tersebut heran. Lima fa'alta hadza? Ya, kenapa engkau melakukan sampai seperti itu ya Rasulullah? Ya. Padahal engkau ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi wa ma ta'akhkhar. Seseorang yang diampuni dosa-dosanya yang telah lalu dan juga yang akan datang, ya, dijamin masuk surga. Tapi masih beribadah dengan begitu hebatnya. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Afala akunu abdan syakura. Tidakkah aku bisa menjadi hamba yang bersyukur, wahai Aisyah? Jadi tanda kesyukuran Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah dengan beribadah, melakukan ibadah setelahnya. Jadi kalau mau bersyukur Bapak Ibu, ya bukan dengan berpesta, ya, tapi bangun ke salat tahajud kemudian baca ke surah Al-Baqarah, ya. Ya, tanda syukur seperti itu. Ulama dahulu, para salaf itu, kalau mereka berhasil, ya, mereka berhasil bangun di tengah malam, melakukan qiyamul lail, ya, sesuai targetnya, ya, khusyuknya mantap, doanya luar biasa. Itu di pagi hari ketika mereka merasa senang dengan bangunnya, tercapainya target mereka bangun di salat tahajud di malam hari, maka pasti mereka mengatakan hari ini saya harus bersyukur. Bagaimana cara bersyukurnya? Hari ini saya harus puasa sunnah. Cara bersyukurnya orang-orang ulama dahulu kita seperti itu. Mereka bersyukur dengan beribadah, ya, bukan bersyukur dengan party, berpesta dan lain sebagainya, tapi dengan memperbanyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka begitu juga kita, tanda syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita di bulan suci Ramadan adalah kita melaksanakan puasa 6 hari di bulan Syawal. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu adalah di antara hikmah mengapa kita disunnahkan, ditekankan, dianjurkan untuk berpuasa 6 hari di bulan Syawal. Dibanding di samping adalah pahala yang akan kita dapatkan luar biasa, pahala setahun penuh, dan itu bukan pahala sunnah tapi pahala puasa wajib. Begitu juga banyak di antara hikmah-hikmah yang akan kita dapatkan. Kemudian permasalahan selanjutnya, yang paling sering ditanyakan, qada dulu atau Syawal dulu? Utang puasa dulu atau melakukan puasa sunnah Syawal dulu? Kira-kira bagaimana jawabannya jemaah? Ya. Qada dulu.
Syawal dulu. Ya, qada dulu. Nggak baik. Di antara yang dianjurkan oleh ulama kita adalah mayoritasnya adalah itu membayar utang puasa dulu, ya. Membayar utang puasa dulu. Karena di antara alasannya adalah utang puasa itu merupakan kewajiban dan tentunya yang wajib lebih harus didahulukan, diutamakan daripada yang sunnah, ya. Dainullah ahaqqu liyuqda, ya, karena utang kepada Allah, karena sejatinya utang puasa itu adalah kita berutang kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi utang kepada Allah Subhanahu wa taala tentu lebih berhak untuk ditunaikan, diqada lebih dulu daripada melaksanakan puasa sunnah. Ya. Kemudian kalau ada yang mengatakan kan kalau mengqada itu kan bisa di hari-hari yang lain, Ustaz, ya, tanpa harus di bulan Syawal memang. Tapi adakah yang bisa menjamin bahwasanya kita akan masih hidup lagi setelahnya? Ya, jangan sampai kita meninggal dan bertemu kepada Allah dalam keadaan kita masih punya utang, ya, utang wajib kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ulama menganjurkan adalah qada dulu, ya, qada lebih baik dari sebelum menunaikan puasa sunnah. Jadi kalau begitu Ustaz, tidak boleh melaksanakan berpuasa sunnah 6 hari di bulan Syawal sebelum melaksanakan utang puasa. Ya, bagaimana jawabannya? Boleh dengan syarat. Ya. Boleh dengan syarat. Jadi antara perincian para ulama terkait tentang qada dulu atau puasa sunnah Syawal dulu, tadi yang pertama adalah dianjurkan untuk qada dulu terlebih dahulu, ya, membayar utang puasa kita dulu sebelum melakukan puasa sunnah. Kemudian yang kedua, ada ulama yang membolehkan, ya, berpuasa sunnah dulu, berpuasa Syawal dulu sebelum membayar utang. Tapi kata ulama ini yang memilih pendapat ini adalah, tapi dia tidak mendapatkan keutamaan puasa setahun penuh. Ya. Ya, dia mungkin mendapatkan puasa Syawal, ya, tapi puasa Syawal yang itu bukan puasa setahun penuh. Ya, puasa sunnah Syawalnya saja toh. Ya, karena redaksi hadis Nabi mengatakan, man shoma ramadhana, barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan kemudian mengikutkan dengan puasa Syawal. Ya, jadi kata para ulama berarti dia harus menyempurnakan puasa Ramadannya dulu, setelah itu dia mengikutkan dengan puasa Syawal untuk mendapatkan pahala setahun penuh. Jadi kalau ada orang yang berpuasa Syawal dulu padahal dia masih punya utang atau puasa Ramadannya belum sempurna, mungkin puasanya sah tapi tidak mendapatkan pahala setahun penuh, ya. Itu beberapa juga adalah yang dipilih oleh ulama. Ada juga ulama yang mengatakan kalau ada uzur, ya, apalagi bagi perempuan yang dia mungkin utang puasanya banyak, ya, haid di awal Ramadan 7 hari, kemudian haid di akhir Ramadan, biasa seperti itu, ya, ya, haid di awal Ramadan, haid di akhir Ramadan, jadi ya 2 kali haid di bulan Ramadan, ya, ada jadwalnya seperti itu. Jadi bisa sampai 14 hari, 7 hari di awal, 7 hari di akhir, ya, atau sampai 15 hari. Dan ketika dia mau membayar utang, setelah membayar utang, ternyata ada apa lagi haid di bulan Syawal. Belum selesai hutangnya, haid nih. Nah, nanti kalau selesai haid mau dia puasa Syawal tapi tidak nyampe, ya, maka bila mana ada uzur seperti itu, maka di antara Al-Imam Syafi'i dan juga Imam Hanafi dan juga sebagian daripada ulama Ahmad bin Hanbal, Hanabilah, itu membolehkan untuk melaksanakan Syawal dulu, ya, meskipun belum sempurna utang puasanya. Jadi karena ada uzur. Meskipun ada juga ulama yang lain mengatakan mau ada uzur, mau tidak ada uzur, kalau dia mendahulukan puasa Syawal dibanding membayar utang puasanya, itu tetap akan mendapatkan puasa keutamaan puasa setahun penuh. Ya. Jadi memang ada rincian-rinciannya. Tapi bagi saran saya adalah kalau memang kita tidak ada uzur, ya, kita punya waktu yang luang misalkan, usahakan kita membayar utang puasa dulu. Tapi kalau memang tadi seperti gambarannya yang kita gambarkan, dia ada uzur, ya, atau mepet waktunya, entah karena sakit, ya, sakit banyak ketika di bulan puasa, atau meskipun puasanya sempurna di bulan Ramadan tapi puasa di Syawal lagi nanti dia ada uzur entah karena sakit dan lain sebagainya dan tidak sempat, kalau tidak Syawal dulu dan itu, maka itu dibolehkan untuk mendahulukan
puasa Syawalnya, ya. Karena kenapa? Apa dalilnya? Dalilnya adalah hadis pernyataan Aisyah radhiyallahu taala anha. Ibunda Aisyah, sebagaimana beliau katakan, kana alayya siyam Ramadan. Ya, saya itu punya utang puasa Ramadan. Fama astati an aqdiya illa fi Sya'ban. Dan saya tidak mampu membayar mengqada kecuali di bulan Sya'ban. Jadi Ibunda Aisyah ini punya utang puasa Ramadan. Tapi nanti Ibunda Aisyah membayar utang puasanya, punya kesempatan membayar utang puasanya nanti di bulan Sya'ban. Bulan Sya'ban itu sudah mau masuk bulan Ramadan. Limakani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena melayani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Jadi saking sibuknya Ibunda Aisyah itu tidak mampu berpuasa mengqada puasanya kecuali nanti di bulan Sya'ban. Karena memang Nabi sallallahu alaihi wasallam itu paling banyak puasa sunnahnya itu di bulan Sya'ban. Hampir-hampir Nabi sallallahu alaihi wasallam itu berpuasa sunnah 1 bulan pun di bulan Sya'ban. Dan disitulah Aisyah baru punya kesempatan untuk mengqada puasanya. Ya. Dan kata ulama, dan tidak mungkin Aisyah tidak puasa 6 Syawal, tidak mungkin Aisyah tidak puasa Arafah, dan tidak mungkin Aisyah tidak puasa Asyura. Ya. Jadi dari situlah ulama mengambil kesimpulan bahwasanya boleh mendahulukan puasa sunnah sebelum membayar atau mengqada puasa wajib. Ya. Tapi dibantah lagi oleh ulama yang mengatakan tidak boleh. Ya, kalau Ibunda Aisyah puasa wajib saja beliau tidak mampu, tidak sempat, apalagi puasa sunnah. Tapi dibantah lagi, kata siapa? Tidak ada riwayat dari Aisyah bahwasanya beliau puasa sunnah. Ada riwayat Ibunda Aisyah itu puasa Arafah, dan ada riwayat Ibunda Aisyah itu puasa Asyura. Padahal nanti beliau mengqada puasanya nanti di bulan Sya'ban. Ya. Jadi dari situlah kesimpulan diambil bahwasanya tetap boleh untuk puasa Syawal dulu. Ya. Tapi tentunya yang lebih diutamakan adalah berusaha dulu membayar utang puasa. Nah, kemudian setelah itu baru menunaikan puasa Syawal 6 hari. Ya. Tapi apapun itu ya, semoga manapun pendapat yang kita pilih ya, semoga tetap kita mendapatkan keutamaan daripada puasa, mendapatkan pahala puasa setahun penuh, ya. Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya, apakah boleh mengqada puasa Syawal di bulan lainnya? Ya. Apakah boleh mengqada puasa Syawal di bulan lainnya? Misalkan dia ada uzur, ya, sakit, ya. Mungkin hampir sebulan penuh dia sakit di bulan Syawal, dan dia tidak sempat melaksanakan puasa Syawal nanti di bulan lainnya, ya. Itu juga ada beberapa pendapat para ulama, ya. Tapi yang dikuatkan, yang rajih adalah boleh, ya, selama ada uzur. Itu tadi, bisa jadi ada orang yang sakit, ya, di bulan Syawal dia sakit, ya, dan tidak sempat untuk melaksanakan puasa sunnah Syawal, ya. Nanti dia, maka di kondisi seperti itu dia boleh mengqada puasa Syawalnya di bulan Zulqa'dah misalkan. Ya, dalilnya apa? Karena begitu banyak, ada beberapa ibadah-ibadah itu yang diqada oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau tidak sempat melakukan ibadah tersebut di waktunya. Contoh, Rasulullah pernah mengqada itikaf, ya. 10 hari beliau tidak sempat itikaf di bulan Ramadan, maka beliau itikaf di bulan Syawal 10 hari. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengqada salat sunnah ba'diyah duhur. Ya. Selesai salat duhur, beliau kedatangan tamu, menerima tamu dan tidak sempat melaksanakan ba'diyah duhur, maka beliau mengqada di waktu setelah selesai salat asar. Ya. Begitu juga ketika beliau tidak mampu, entah karena sakit, ya, atau karena kecapean, beliau tidak sholat qiyamul lail 11 rakaat, maka beliau mengqada setelah di pagi hari, di siang hari beliau mengqada dengan 12 rakaat, ya. Jadi dari situlah dikiaskan oleh ulama, maka bolehnya mengqada puasa Syawal bila mana betul-betul dia punya uzur, ya, bukan karena nanti ya akhirnya habis waktu, bukan karena itu, tapi betul-betul dia tidak mampu, entah karena sakit dan lain sebagainya, musafir, ya, berhari-hari sampai hampir 1 bulan full dan dia tidak sempat puasa Syawal, maka dibolehkan bagi dia mengqada di bulan Zulqa'dah, ya. Itu. Kemudian selanjutnya adalah
Bolehkah seseorang itu ketika dia berpuasa Syawal, ya, apakah boleh membatalkan puasa Syawalnya karena sebab tertentu? Misalkan dia lagi puasa Syawal nih, tiba-tiba istrinya masak masakan yang enak, ya. Apakah boleh membatalkan puasanya? Ya, puasa Syawal. Ya. Yaitu ada juga perincian ulama. Tapi sebagaimana yang dikuatkan lagi, ya kita selalu memilih yang terkuat ya untuk lebih amannya. Adalah itu boleh bila mana ada sebab, ya. Nanti sebabnya bisa kita pilih-pilih. Misalkan contoh, kita lagi puasa Syawal, ya, kemudian kedatangan tamu, ya, ada tamu, ya kan tidak enak mungkin tamunya kalau makan sedangkan kita tidak makan, ya, karena memuliakan tamu itu wajib, sedangkan puasa sunnah itu hukumnya, puasa Syawal itu hukumnya sunnah, maka lebih baik membatalkan puasa Syawal, ya, untuk menjamu tamu, ya, kewajiban menjamu tamu. Ya. Dari situ juga lah ada juga hukum yang sering ditanyakan, kira-kira mana yang lebih afdal Ustaz? Setelah Ramadan, kemudian di 1 Syawal kita berlebaran, kemudian setelah itu apakah kita dianjurkan untuk langsung berpuasa di tanggal 2 Syawal atau nanti ditunda-tunda dulu, nanti di pekan kedua atau di pekan kedua atau di pekan ketiga baru kita puasa Syawal. Mana kira-kira yang lebih afdal? Ya. Ada ulama yang mengatakan lebih afdal untuk menyegerakan, ya, di pekan-pekan pertama itu sudah afdal untuk melakukan puasa Syawal, ya. Sebagaimana redaksi hadis Nabi mengatakan, barang siapa yang berpuasa bulan Ramadan kemudian langsung mengikutkan, jadi itu dianggap sebagai langsung mengikutkan puasa Syawal setelahnya, itu mendapatkan pahala setahun penuh. Jadi juga dengan dalil fastabiqul khairat, ya, bersegeralah melakukan kebaikan. Ada juga yang mengatakan, ulama yang mengatakan makruh, ya. Makruh melakukan berpuasa itu di pekan-pekan pertama, di pekan pertama di bulan Syawal. Karena kenapa? Karena masih suasana lebaran, ya. Suasana lebaran, ya, mungkin masih kita mau pergi ziarah dan lain sebagainya. Ya, tapi apapun itu, ya, tinggal kita melihat kondisi. Kalau kita tidak ada planning kita mau pergi ziarah di pekan-pekan pertama, maka puasa mungkin, ya. Tapi kalau pada saat kita berpuasa kemudian ada tamu, maka hendaknya kita membatalkan puasa. Ya. Atau kita ada planning kita untuk berziarah ke rumah orang, ya, kita sudah kabari, mau pergi rumahmu besok nah, ya. Ternyata besoknya orang itu sudah mempersiapkan, ya, sudah masa-masa ya, sudah mimana supalako, ya, nasulikua, ya, dan lain sebagainya. Tapi ternyata malamnya kita muka puasa besok deh, ya. Tapi karena kita sudah janjian, kita tetap pergi ke rumahnya. Ya, sampai di sana kita ditawari makan, ternyata kita puasa Syawal. Kira-kira bagaimana perasaan orang yang sudah capek-capek makan, masak? Ya, itu bisa membuat tersinggung. Dan itu pernah kejadian di zaman Nabi SAW. Ya. Ada seorang sahabat yang diundang makan di rumah seorang sahabat juga. Ya, ketika dia mengiyakan, ya, sahabat itu sudah capek-capek masak. Ya, akhirnya setelah sampai di rumahnya dia tawari makan, dia katakan saya puasa. Dimarahi oleh Nabi SAW. Kata Nabi, qad taqallafka li sahibik, ya. Sungguh temanmu itu sudah bersusah payah, ya, untuk menjamumu. Fa'aftir, maka berbukalah, ya. Berbukalah dan berpuasalah di hari yang lain. Ya. Jadi Nabi memarahi sahabat tersebut untuk apa? Karena dia sudah capek-capek dimasakin dan lain sebagainya, tapi dia berpuasa. Ya, oleh karena itu kalau itu puasa sunnah, ya, puasa sunnah. Adapun puasa wajib itu tidak boleh kita membatalkan, ya, dalam kondisi apapun, ya, tanpa uzur yang betul-betul uzur syar'i. Jadi itu mungkin di hari-hari pertama, ya, kalau kita memang tidak ada planning atau tidak ada tamu yang datang ke rumah kita, maka lebih baik kita berpuasa. Ya, tapi kalau kita ingin berziarah ataupun kita kedatangan tamu, maka lebih baik kita membatalkan puasa kita demi untuk memuliakan tamu. Mungkin dia tidak enak makan di rumah kita dalam kondisi melaksanakan puasa Syawal. Ya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya kira itu, ya, hal-hal yang terkait tentang puasa Syawal, ya. Tadi ada yang mengganjal, tapi lupa, ya, ada yang saya sampaikan. Ya, tapi itulah, ya, bisa jadi nanti ada yang ingin ditanyakan Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala terkait tentang puasa Syawal. Ya, ini menekankan bagi kita, ya. Ya, alhamdulillah kalau ada yang sudah selesai puasa Syawalnya, alhamdulillah, ya. Ini semakin menggembirakan dengan informasi ilmu-ilmu yang kita dapatkan terkait tentang hikmah dan keutamaan puasa Syawal. Ternyata pahala setahun penuh itu bukan statusnya pahala puasa sunnah, ya, tapi pahala puasa wajib. Bayangkan kita mendapatkan pahala puasa wajib itu setahun penuh. Ya, adapun yang
belum menyelesaikan puasa Syawalnya hendaknya disegerakan ya. Semakin bersemangat lagi untuk menyelesaikan ya. Masih ada sekitar 4 hari lagi ya. Adapun yang tidak melaksanakan puasa Syawal di tahun ini, insya Allah semoga di tahun-tahun berikutnya ya, kita punya semangat, diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala setelah mengetahui keutamaan dan hikmahnya, kita semangat untuk melaksanakan puasa Syawal. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi begitulah cara kita bagaimana kita istiqomah ya. Istiqomah memperbanyak ibadah meskipun kita berada di luar bulan suci Ramadan ya. Jadi sebenarnya bulan suci Ramadan itu adalah bulan pembiasaan ya. Syubhat-syubhat yang mungkin pernah terhembuskan di pikiran kita kalau kita ingin melakukan ibadah ya, biasanya dihembuskan oleh syaitan ya, sebagai takhwif, menakut-nakuti kita, bilang jamu ku puasa besok ya, karena kalau puasa ku besok itu madodong ku kerja ya. Jamu ku bangun sholat tahajud, nanti kalau bangun sholat tahajud itu bisa ngantuk kok nanti besok kalau pergi kerja ya. Tapi di bulan Ramadan semua itu terbantahkan ya. Kita berpuasa di bulan Ramadan, tapi esoknya kita tetap semangat juga pergi bekerja ya. Kita bangun sholat makan sahur ya, karena kan sholat tahajudnya kita mungkin di sholat tarawih ya, tapi kita makan sahur ya, bangun 3:30, bangun jam 4, tapi besoknya juga kita tidak ngantuk kalau kita pergi kerja ya. Jadi di bulan Ramadan itu membantahkan semua ya, syubhat-syubhat yang dihembuskan oleh syaitan itu menghilangkan semua dengan kita berada di bulan suci Ramadan ya. Jadi jangan sampai setelah kita di luar bulan suci Ramadan kita kembali ditakut-takuti oleh syaitan. Jam aku bangun puasa sunnah ya, mungkin puasa Kamis, puasa Senin ya. Kemudian setelah itu ditakut-takuti oleh syaitan, jam aku ya, besok lemahku kalau kerja dan lain sebagainya. Itu semua bisa kita hilangkan setelah kita pengalaman di dalam bulan suci Ramadan ya. Jadi jangan kita mau terkalahkan oleh takhwif ya, yang ditakut-takuti oleh syaitan, yang dibisik-bisikkan ke dalam diri kita, syubhat-syubhat yang dihembuskan oleh syaitan sehingga kita batal ya untuk melakukan ibadah-ibadah tertentu. Nah, kemudian Bapak Ibu rahmat Allah Subhanahu wa taala. Saya ingat ya. Satu kasus lagi. Apa hukumnya menggabungkan niat ya, menggabungkan niat qada puasa utang puasa dengan puasa Syawal ya. Atau utang puasa atau puasa Syawal dengan puasa Senin ya, atau Senin Kamis, atau puasa Syawal dengan puasa Ayyamul Bid ya. Ya, di situ juga ada perincian ya. Tapi yang rajih, yang dikuatkan adalah antara qada puasa ya, utang puasa atau puasa wajib, kemudian digabungkan dengan puasa sunnah Syawal ya. Kalau puasa sunnah Syawal itu dilihat dari jenis ibadahnya. Karena ibadah wajib itu ya, ibadah puasa Ramadan misalkan ya, kita punya utang di dalamnya, itu adalah ibadah maksudah di zati ya, puasa tertentu ya, itu statusnya tersendiri. Puasa Syawal itu statusnya tersendiri ya. Maka tidak boleh digabungkan antara niat puasa utang puasa dengan niat puasa Syawal ya, tidak boleh. Apalagi jelas-jelas hadisnya, redaksinya, man shoma Ramadan, barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan kemudian mengikutkan dengan puasa Syawal, jadi harus sempurna dulu puasa Ramadannya, kemudian setelah itu diikutkan dengan puasa Syawal. Jadi dari situlah ulama yang merajihkan, menguatkan tidak bolehnya digabung antara niat puasa qada dengan juga niat puasa Syawal. Itu tidak boleh ya. Karena puasa Syawal itu punya maksud tersendiri, tujuan tersendiri, dan puasa utang Ramadan itu juga punya niat tersendiri, maksud tersendiri. Adapun antara Syawal dengan puasa Senin dan Kamis, maka itu dibolehkan ya. Karena puasa Senin dan Kamis itu adalah puasa ghairu maqsudah li zatihi ya, bukan puasa mustaqillah ya. Karena yang dimaksudkan di situ adalah yang penting kita berpuasa di hari Kamis. Ya, karena apa tujuan Nabi SAW berpuasa di hari Kamis? Kata Nabi, saya senang kalau pada saat amalku diangkat, karena amal ibadah kita itu disetor di setiap hari Senin dan setiap hari Kamis, Bapak Ibu. Dan kata Nabi, dan saya senang pada saat amalku disetor ke langit, itu dalam keadaan saya berpuasa, beribadah. Ya. Jadi apapun puasanya kita di hari Kamis, maka itu sudah masuk nih. Jadi ketika bertepatan dengan hari Kamis, maka kita niatkan juga dengan puasa Kamis dan juga puasa Syawal. Ya. Begitu juga puasa qada ya. Puasa qada itu boleh juga diniatkan digabung dengan puasa Kamis.
Karena puasa Kamis bukan puasa yang punya maksud tertentu ya. Bukan yang maksudnya betul-betul ada puasa khusus di hari Kamis, itu tidak ada. Yang penting puasa, kita berpuasa di hari Kamis, maka masuk nih. Mau kita puasa bertepatan dengan puasa Arafah di hari Kamis, maka niat mi juga puasa Arafah dengan puasa Kamis. Ya, kita berpuasa Syawal di hari Kamis, karena niat mi juga kita puasa Syawal dengan juga puasa Kamis ya. Kita berpuasa utang puasa ya. Kita berpuasa di hari Senin dan Kamis, kata niatkan mi juga ya, utang puasa wajib dan juga puasa di hari Senin dan di hari Kamis, itu boleh. Tapi adapun menggabungkan antara puasa qadha dengan puasa Syawal itu tidak boleh. Karena masing-masing punya maksud tersendiri ya, bukan masing-masing adalah ibadah mustaqillah tersendiri ya. Kemudian puasa Syawal dengan puasa Ayyamul Bid ya, 3 hari di pertengahan bulan. Sama Jis, puasa Ayyamul Bid itu sama tujuannya dengan puasa Kamis. Yang penting kita berpuasa di pertengahan bulan itu, di hari 13, tanggal 13, 14, 15 ya. Apapun puasanya kita di tanggal 13, 14, 15 ya, entah itu kita bertepatan dengan puasa Syawal atau bertepatan dengan puasa Kamis dengan puasa Ayyamul Bid, maka itu boleh. Apalagi kalau bertepatan 3 ini, puasa Syawal, puasa Ayyamul Bid dan bertepatan dengan di hari Kamis, maka itu kita mendapatkan 3 keutamaan puasa sekaligus ya. Sekali lagi, adapun utang puasa maka itu tidak boleh ya, tidak boleh, karena itu puasa mustaqil atau puasa maqsudah li dzatihi. Saya kira itu hal-hal yang perlu kita ketahui terkait tentang fikih daripada puasa Syawal, Bapak Ibu dirahmati Allah, sebagai tambahan informasi ilmu bagi kita ya. Karena berbeda antara ketika kita melakukan ibadah dengan mengilmuinya, dengan kita melakukan suatu ibadah dan tanpa mengilmuinya. Itu beda pahala, kualitas pahala yang akan kita dapatkan. Saya kira itu dengan keterbatasan ilmu yang saya miliki. Bila mana ada salah tentunya itu dari saya pribadi. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya. Baik Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah kita sudah mendengarkan penjelasan mengenai puasa sunnah di bulan Syawal, yaitu puasa 6 hari di bulan Syawal. Mungkin ada dari jamaah yang ingin bertanya atau hal mungkin yang kurang jelas, silahkan mengangkat tangan kemudian menanyakan pertanyaan. Insyaallah terjawab nih semua tadi. Kukumpul kami itu pertanyaan-pertanyaan yang sering ditanyakan baru saya jawab. Bagaimana dengan ini Ustaz? Dengan puasa Daud? Karena pendapat yang saya pernah dengar bahwa kalau orang sudah melaksanakan puasa Daud, maka dia tidak usah melaksanakan lagi puasa sunnah yang lain. Jadi kalau misalnya orang puasa Daud, dia tidak perlu lagi puasa Ayyamul Bid, dia tidak perlu lagi puasa sunnah yang lain. Kira-kira bagaimana? Iya, memang ada penjelasan para ulama ya. Afdalus syam ya, itu di antara puasa sunnah yang paling afdal itu mengalahkan puasa sunnah yang lain itu adalah puasa Daud. Ya, puasa Daud itu status puasa Daud itu urutan pertama di antara puasa sunnah. Ya. Jadi ketika seorang sudah rutin melakukan puasa Daud, ya hari ini puasa, besok tidak puasa, hari ini puasa, besok tidak puasa, dan ternyata di antara hari yang tidak dia puasa Daud dan itu bertepatan dengan puasa sunnah, ya ada keterangan para ulama mengatakan dia tidak usah melakukan puasa sunnah tersebut. Ya, misalkan dia hari ini puasa, besok tidak puasa, hari ini besoknya puasa, besoknya lagi tidak puasa, dan ternyata besoknya itu tidak puasa, itu jadwal tidak puasa Daudnya itu bertepatan dengan puasa Asyura. Kata para ulama dia tidak perlu melakukan puasa Asyura. Insya Allah dia akan mendapatkan pahala daripada puasa Asyura tersebut. Karena kenapa? Karena dia sudah melakukan puasa Daud. Ya. Dan ada pemakruhan dari hukum puasa, seseorang yang berpuasa itu berturut-turut. Ya. Puasa berturut-turut tanpa ada selang-seling di antara puasa sunnahnya. Karena dia sudah rutin melakukan puasa Daud hampir setahun, maka dia tidak perlu memfokuskan lagi dengan puasa sunnah lainnya. Ya. Tapi ada juga ulama yang mengatakan ketika dia puasa Daud, ya, kemudian besoknya tidak puasa, kemudian puasa Daud, besoknya tidak puasa, kemudian besoknya tidak puasa, ternyata di situ bertepatan dengan puasa Arafah, kata para ulama tetaplah dia untuk melakukan puasa Arafah tersebut. Ya.
Adapun kalau bertepatan tentunya dengan puasa jadwal puasa Daudnya itu alhamdulillah ya, keutamaan yang yang dia dapatkan karena dia boleh menggabungkan niat puasa Daudnya dengan puasa Arafah. Jadi itu. Ya, jadi kalau jadi ada beberapa pandangan para ulama terkait itu. Jadi terserah ya kita mana pilih. Yang jelasnya ketika seseorang itu sudah rutin melaksanakan puasa Daud, ya dia tidak perlu khawatir. Misalkan dia tidak sanggup berpuasa Arafah yang ternyata bertepatan dengan seling jadwal tidak puasa Daudnya, tidak usah khawatir. Insya Allah dia akan mendapatkan pahala daripada puasa Arafah tersebut atau puasa sunnah yang bertepatan dengan bukan jadwal puasa Daudnya. Ya saya kira itu. Wallahu taala alam.